kalian? Selalu baik-baik? Sukacita? Ya, hari ini kita akan ibadah kapel ya. Kita semua harus serius karena di dalam ibadah kapel yang online ini Yesus tetap hadir. Amin. Amin. Ya. Mari kita bersukacita karena di dalam hati kita ada roh yang terus memancar seperti sungai yang deras mengalir. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Siapa yang bikin sukacita? Yeay! Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Amin. Tuhan yang buat sukacita kita menjadi sempurna. Ya. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Yesus, karena Dialah sumber sukacita kita. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita semua. Ya, baik anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Karena firman Tuhan yang membuat kita terus bisa hidup dalam kelimpahannya. Ya Tuhan, kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Kami semua Tuhan, kami semua tanpa kecuali mau dipenuhi dengan Roh-Mu. Karena dengan Roh-Mu saja yang membuat kami dimampukan untuk hidup, melanjutkan hidup kami. Berkati anak-anak di rumah, berkati kami semua dengan berkat ilahi. Yesus, kemuliaan
kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati. Biar Engkau memberkati anak-anak ini yang datang dengan kesungguhan hati, mau mendengarkan firman-Mu. Ajari mereka dari kecil untuk mendengarkan firman-Mu, supaya mereka tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati Miss Liz yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lewat beliau, firman Tuhan disampaikan dan masuk ke dalam hati anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami siap untuk ikuti ibadah ini. Ya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak hebat yang diberkati Tuhan. Semangat hari ini? Oh, pastinya dong. Oke, kita sudah bernyanyi bersama, kita bersukacita bersama memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Yuk, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, ya. Sikap berdoa yang baik, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapak yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa bersukacita bersama. Semua adalah berkat kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan begitu mengasihi kami, tidak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami setia mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadikan kami anak-anak yang seturut dan segambar dan serupa dengan Allah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Oke, hari ini Mrs. akan menceritakan seorang perempuan yang bernama Ruth. Kalian pernah mendengar nama Ruth? Atau mungkin tantenya, kakaknya, adiknya, atau temannya mungkin ada yang namanya Ruth? Nah, ini Ruth ini berbeda. Nah, Ruth dia mempunyai seorang suami, dia mempunyai ibu mertua yang baik. Nah, dia tinggal bersama dengan mereka. Ya, dia punya saudara laki-laki, saudara perempuan yang baik juga. Mereka hidup dengan rukun, ya. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka hidup dalam keluarga yang saling mencintai. Nah, tetapi suatu ketika suami Ruth ini meninggal, anak-anak. Ruth sekarang tinggal bersama dengan ibu mertuanya Naomi namanya. Ibu Naomi bilang begini, Ruth, ini kan suami sudah meninggal nih, kamu pulanglah saja ke rumahmu. Biarkan aku sendiri, kata ibu Naomi. Kamu sekarang wanita bebas karena kamu tidak ada suami lagi di sini. Tetapi Ruth ini tidak mendengarkan kata ibu Naomi. Dia tetap setia, dia tetap mengasihi. Dia bilang begini, Bu Naomi, biarkan saya ikut dengan ibu. Saya akan mengikuti ibu kemanapun ibu pergi. Saya akan bersama dengan ibu kemanapun ibu pergi. Benar anak-anak, Ruth ini menyatakan kesetiaannya kepada ibu Naomi. Akhirnya Ruth bersama-sama ibu Naomi, mereka hidup berdua saja. Ruth berpikir, gimana ya kalau aku nggak bekerja, nanti ibuku makan apa ya? Nanti apa yang akan aku makan ya? Akhirnya ibu Ruth ini dia mulai bekerja. Dia bekerja untuk memunguti jelai-jelai. Jadi ada panen, ada tanah yang luas, ya, ada orang-orang yang panen. Si Ruth ini mengikuti dari belakangnya untuk mengambil jelai-jelai. Jelai-jelai itu seperti padi-padian, serupa dengan gandum, ya, yang bisa dibikin makanan. Nah, Ruth setiap hari mengambil. Dia bilang dulu sama mandornya yang punya tanah, Pak, tolong izinkan saya untuk mengambil jelai-jelai, mengambil sisa-sisanya saja, supaya saya, supaya ibu saya bisa makan. Kemudian diizinkan sama si bapak mandornya. Oh, silakan. Ruth dengan setia mengambil setiap jelai demi jelai, ditaruhnya di dalam wadahnya. Kemudian ada seorang bapak-bapak melihat. Bapak-bapak ini melihat kepada si Ruth. Dia bertanya kepada anak buahnya, "Hei, itu siapa itu? Siapa perempuan itu?" Lalu si bapak mandor bilang, "Oh, itu dia datang ke sini bersama Naomi. Dia adalah menantunya Naomi." Singkat cerita, si bapak pemilik tanah ini mencari tahu tentang si Naomi.
mencari tahu, oh iya, Naomi adalah saudaraku, dan berarti dia adalah saudaraku juga, ya. Masih ada keturunan, masih ada saudara jauh. Kemudian si Boas, si bapak pemilik tanah itu bilang sama Rut, kemarilah. Kamu mulai sekarang pergilah ke belakang pegawai-pegawai perempuan. Ambillah di sana jelai-jelai yang kamu butuhkan untuk kamu makan. Wah, si Rut senang sekali. Ternyata pemilik tanah, Bapak Boas namanya, mengizinkan untuk Rut ini mengambil jelai-jelai di belakang pekerja-pekerja perempuan. Dan bahkan tahu enggak, si Pak Boas ini sudah mengasih tahu kepada semua pegawainya, jangan pernah ada yang berani kasar, jangan ada yang berani mengusir Rut dari tempat ini. Biarkan dia mengambil apa yang dia butuhkan. Rut bekerja dengan sangat baik. Dia mencari jelai-jelai dengan tidak putus asa, dengan tidak marah, dengan tidak mengeluh, tetapi dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Bahkan kadang-kadang dia tidak beristirahat. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan jelai yang banyak yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Ibu Naomi. Singkat cerita, Bapak Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Rut sekarang hidup bahagia. Rut memiliki suami yang takut akan Tuhan, suami yang kaya raya, suami yang mengasihi Rut. Rut hidup bersama dengan Ibu Naomi, bersama dengan Bapak Boas. Rut sangat senang. Ya, dulunya dia sangat menderita, harus bekerja sendiri, harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi sekarang dia hidup dengan enak. Ya. Nah, itu adalah hasil dari buah kesetiaan. Itu adalah hasil dari usaha keras. Itu hasil dari pengorbanan yang Rut lakukan. Anak-anak, mari kita belajar dari seorang Rut. Yuk, belajar kita setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua kita, setia kepada tanggung jawab kita. Bekerja keras, lakukan bagian kita dengan baik. Ya, tugas anak-anak adalah belajar. Yuk, jangan putus asa ketika belajar, harus selalu semangat. Kalau tidak bisa, minta tolong mama, minta tolong papa atau kakak. Tapi ingat, tidak untuk dikerjakan papa dan mama. Bekerja, berusaha, bagaimana caranya bisa tahu, bagaimana caranya bisa mengerti. Ya, bukan tahu jawabannya saja. Oke, jadi yuk belajarlah setia, terus bekerja keras, teruslah mengasihi kepada sesama, terlebih mengasihi kepada Tuhan. Meskipun anak-anak masih kecil, tetapi Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan anak-anak. Tuhan memperhitungkan setiap usaha yang kalian lakukan di rumah. Di masa pandemi ini ada beberapa yang masih belajar di rumah, tapi ada beberapa juga yang sudah belajar di sekolah. Untuk itu mari kita sama-sama, kesetiaan anak-anak untuk belajar, ketekunan anak-anak, usaha keras anak-anak untuk belajar, Tuhan perhitungkan. Mari terus menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan, menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, ya, lakukan yang terbaik. Kalau bagi anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah, ayo tetap menjaga kesehatan. Pakai maskermu, cuci tanganmu, ya. Ketika di kelas tidak usah gojekan, di kelas duduk anteng dengarkan gurumu. Karena waktu jam belajar tidak lama, hanya sebentar. Jadi fokus 1-2 jam fokus untuk belajar di sekolah. Ingat bahwa peralatan sendiri, ya, jangan pinjam-pinjam. Usahakan sendiri dari rumah untuk menjaga kesehatan kalian. Yang masih belajar di rumah, ya tetap belajar dengan sukacita, belajar dengan semangat,
suatu saat nanti bagian kalian juga akan masuk ke sekolah. Ya, jadi mari anak-anak, di masa pandemi ini kita belajar dari seorang Ruth, tetap setia meskipun di masa pandemi, setia untuk tetap belajar, setia kepada Tuhan, setia kepada mamah papa kita, berusaha keras untuk terus mencapai cita-cita, berdoa, mengasihi Tuhan, itu yang terutama. Oke anak hebat, semangat. Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kalian. Pandemi pasti berlalu, ya. Kesetiaan anak-anak di masa pandemi diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan banyak hal untuk kalian di waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami belajar dari seorang Ruth dan seorang Naomi yang begitu mengasihi Tuhan. Berkatilah Tuhan, urapilah supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap setia, berusaha, bekerja keras di masa-masa pandemi ini, meskipun masih belajar di rumah, tetapi tetap mereka melakukan yang terbaik. Bagi yang sudah masuk sekolah, Tuhan tolong supaya mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena ada upah dari setiap usaha kami. Ada upah, ada hasil yang akan kami terima ketika kami melakukan bagian kami dengan baik. Karena kami tahu Tuhan memperhitungkannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.